Keterlibatan Amerika Serikat dalam geopolitik Asia Selatan. Asia Selatan terdiri dari 8 negara, yaitu India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maladewa, dan Afghanistan. Kawasan Asia Selatan merupakan salah satu kawasan yang diwarnai dengan adanya konflik internal negara, ketegangan di perbatasan negara, hingga perebutan pengaruh oleh negara-negara yang kuat seperti Amerika Serikat dan Cina. Geopolitik di kawasan tersebut menjadi semakin rumit dengan adanya intervensi oleh Cina dengan melalui Belt Road Initiative atau BRI. Cina telah memperkuat kehadirannya di Pakistan, Sri Lanka, Nepal, dan Maladewa dengan membangun proyek-proyek besar pada sektor infrastruktur yang telah memberikan pengaruh dalam ekonomi di kawasan tersebut. India memandang kehadiran Cina sebagai bentuk pengepungan geopolitik dan mendorong India untuk merespon seperti meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangganya dan Amerika Serikat melalui Quad. India merupakan negara yang memiliki kekuatan yang dominan di Asia Selatan dengan memiliki anggaran militer yang besar dan memimpin dalam perdagangan, pertumbuhan ekonomi, dan diplomasi maritim. Kawasan Asia Selatan merupakan sebuah kawasan yang strategis dalam geopolitik global dikarenakan kawasan tersebut telah menjadi tempat persaingan bagi negara-negara yang berkekuatan besar di dunia. Menurut Amerika, kawasan Asia Selatan telah dijadikan sebagai pilar dalam strategi global sehingga intervensi Amerika Serikat di Asia Selatan tidak bisa dilepaskan dalam menjaga dominasi global hingga mengimbangi pengaruh Cina di kawasan tersebut. Sejak kepemimpinan Obama, strategi Amerika Serikat di Asia Selatan telah menekankan kerjasama dalam sektor pertahanan, kebebasan navigasi laut, dan stabilitas regional. Sehingga kawasan Asia Selatan dianggap penting oleh negara dengan kekuatan yang besar dikarenakan kawasan tersebut dianggap strategis dalam jalur alternatif dan penghubung antara Asia Timur dan Eropa dalam konektivitas global. Saat ini kita masuk kepada bab pembahasan. Kita saat ini akan membahas mengapa kawasan Asia Selatan sangat penting bagi Amerika Serikat dan bagaimana strategi Amerika Serikat dalam menjaga kepentingannya di kawasan ini. Pertama, Asia Selatan itu merupakan wilayah yang sangat strategis. Negara-negara di kawasan ini seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan lainnya punya jumlah penduduk yang sangat besar dan juga menjadi titik temu atau wilayah perebutan pengaruh antara negara-negara besar seperti Cina. Amerika Serikat punya 3 kepentingan utama di wilayah Asia Selatan, yaitu kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan. Dalam bidang ekonomi, Asia Selatan punya pasar yang sangat besar dan punya potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Apalagi kawasan ini dekat dengan jalur perdagangan penting dunia, seperti Samudra Hindia Barat dan juga terusan Suez. Jadi, Amerika Serikat berkepentingan untuk menjaga stabilitas jalur laut agar perdagangan global tetap lancar. Lalu dalam bidang politik dan keamanan, Amerika ingin mencegah Cina agar tidak terlalu mendominasi kawasan. Disinilah peran India sangat penting. India adalah negara demokrasi terbesar di dunia, punya kekuatan militer yang besar dan dianggap sebagai mitra strategis Amerika Serikat untuk menahan pengaruh Cina. Maka dari itu, Amerika Serikat dan India menjalin banyak kerjasama, seperti latihan militer bersama, perjanjian logistik, dan juga pertukaran informasi intelijen. Untuk mencapai semua kepentingan tersebut, Amerika Serikat punya 2 strategi utama. Yang pertama adalah melakukan aliansi dengan India. Amerika dengan India menandatangani berbagai perjanjian penting, misalnya LMOA untuk berbagi logistik militer dan juga perjanjian komunikasi aman. Tujuannya supaya militer kedua negara bisa saling bekerja sama dengan efisien di wilayah Samudra Hindia. Yang kedua adalah diplomasi multilapis, yang dimana
Hal ini memiliki maksud untuk Amerika Serikat tidak hanya bekerja sama dengan secara bilateral, tapi juga secara multilateral atau banyak negara, contohnya melalui forum seperti Quad atau ASEAN. Selain itu, mereka juga memperluas kerjasama di bidang teknologi, cyber, hingga luar angkasa. Tujuannya agar kawasan Indo-Pasifik tetap stabil, terbuka, dan tidak dikuasai oleh satu negara, terutama China. Jadi pada intinya, keterlibatan Amerika Serikat di Asia Selatan adalah bagian dari strategi global untuk menjaga keseimbangan kekuatan, memperkuat kerjasama, dan menjaga agar kawasan tetap aman bagi perdagangan dan tidak menjadi sarang konflik atau ekstremisme. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Jadi di kawasan Asia Selatan itu terdapat negara dari beberapa negara ya. Itu ada India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Maladewa, dan Afghanistan. Nah, negara-negara itu mengalami banyak konflik internal dan ketegangan militer. Meskipun ada SEERC untuk kerjasama regional, namun masalah utama tetap persaingan antara India dan Pakistan. Nah, terutama terkait Kashmir. Kemudian kehadiran Cina melalui Belt Road Initiative itu semakin meningkatkan ketegangan ini karena India melihatnya sebagai ancaman geopolitik. India sebagai kekuatan dominan memperkuat dan kerjasama itu kuat dalam militer dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara tetangga seperti Amerika Serikat untuk melawan pengaruh Cina. Kemudian Amerika Serikat juga memiliki kepentingan besar di kawasan ini. Itu menjadikannya sebagai bagian dari strategi global. Sejak kepemimpinan Obama, Amerika telah fokus pada kerjasama pertahanan, kebebasan navigasi, dan stabilitas kawasan. Amerika Serikat juga menganggap Asia Selatan itu penting untuk perdagangan global, terutama jalur komunikasi laut. Nah, dalam menghadapi tantangan, Amerika Serikat itu membangun aliansi dengan India, termasuk perjanjian untuk meningkatkan kerjasama logistik dan militer. Nah, mereka juga menerapkan diplomasi multilapis untuk mengintegrasikan berbentuk kerjasama itu untuk menghadapi ancaman, terutama dari Cina. Amerika Serikat berusaha mencegah dominasi satu kekuatan dan menciptakan kawasan yang stabil, terbuka, dan terintegrasi dengan ekonomi liberal. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.